Buburnya mending aku aduk atau enggak ya? Kalau aku aduk, nanti takut nyesel karena buburnya jadi gak enak dilihat. Tapi kalau nggak diaduk, nanti rasanya jadi nggak rata. Bingung deh. Halo psikologi, selamat datang di The Psychology of Choice. Sit back, relax, and enjoy. Tahukah kamu bahwa eksistensi manusia ditentukan oleh pilihan yang ia buat? Setiap detik dalam kehidupan, pastinya kita memilih untuk melakukan sesuatu. Contoh yang paling sederhana adalah, kamu mau pilih untuk lanjut tidur, atau bangun dan memulai aktivitas. Sebagai manusia, kita memiliki kebebasan loh untuk memilih. Saat menentukan pilihan, ternyata emosi ikut mengambil peran. Perbedaan perasaan dalam setiap pilihan dan juga pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi proses penentuan pilihan. Misalnya, ketika kamu diharuskan membuat pilihan antara mau makan bakmi atau sate, tetapi kamu mempunyai pengalaman buruk dengan bakmi karena pernah tersedak, maka kemungkinan besar kamu akan lebih memilih untuk makan sate. Selain itu, suasana hati seseorang juga dapat mempengaruhi proses pemilihannya. Contohnya, orang dalam suasana hati yang sedih akan cenderung membuat keputusan yang lebih berorientasi pada keputusan yang menguntungkan bagi dirinya. Sedangkan, orang dengan suasana hati yang bahagia akan cenderung membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih terpotong karena mengabaikan atau melewatkan informasi yang terlihat kurang penting, terutama pada keputusan yang sifatnya tidak personal. Ada satu emosi yang mendapatkan perhatian khusus, yaitu regret atau penyesalan. Menurut Decision Justification Theory, ada dua komponen mengenai penyesalan dalam membuat keputusan, yaitu evaluasi komparatif dari pilihan yang dibuat dan juga menyalahkan diri sendiri karena membuat pilihan yang buruk. Lalu, apa saja yang bisa menyebabkan kita membuat pilihan yang buruk? Yang pertama, optimism bias. Optimism bias adalah sebuah kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemungkinan mengalami peristiwa baik sambil meremehkan kemungkinan mengalami peristiwa buruk. Hal ini menyebabkan kita menjadi optimis tentang pilihan kita sendiri, sehingga kita cenderung percaya bahwa keputusan kita adalah keputusan yang terbaik. Yang kedua adalah time. Seringkali pilihan yang kita buat merupakan pilihan di mana kita bisa mendapatkan immediate reward dibandingkan later reward. Yang ketiga ada heuristics. Untuk membuat keputusan dengan cepat dan ekonomis, otak kita mengandalkan sejumlah jalan pintas kognitif yang dikenal sebagai heuristik. Heuristik membuat kita cukup cepat dan seringkali cukup akurat dalam mengambil keputusan. Tetapi, heuristik juga dapat menyebabkan pemilihan keputusan yang buruk. Jika tidak menggunakan heuristik, proses menentukan pilihan akan menjadi sulit dan juga dapat membuat kita menjadi stres. Nah, apakah kalian juga pernah terbebani dalam menentukan suatu pilihan? Schwartz pada tahun 2004 percaya memiliki terlalu banyak pilihan menghasilkan tekanan psikologis, terutama jika digabungkan dengan penyesalan, perhatian tentang status, adaptasi, perbandingan sosial, dan juga pemaksimalan. Terdapat banyak strategi yang dikemukakan oleh Schwartz untuk mengurangi sumber penyakit yang muncul karena banyaknya pilihan. Salah satunya adalah satisfy more and maximize less. Terdapat perbedaan yang besar antara menjadi seorang satisfier dan maximizer. Karakteristik dari maximizer adalah kamu hanya mencari dan menerima yang terbaik. Kamu menghabiskan semua alternatif lain untuk memastikan bahwa kamu tahu apa yang kamu pilih adalah yang terbaik. Di sisi lain, satisfier memiliki karakteristik sebagai berikut. Kamu puas dengan sesuatu yang cukup baik, dan kamu tidak khawatir tentang kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Schwartz menemukan bahwa orang-orang dengan skor maximize tinggi mengalami kepuasan yang lebih rendah dengan hidup, kurang bahagia, kurang optimis, dan lebih tertekan daripada orang-orang dengan skor maximize rendah. Setelah membahas mengenai pilihan yang dibuat untuk diri sendiri, bagaimana dengan pilihan yang menyangkut orang lain, terutama saat memutuskan untuk membantu orang lain? Membantu orang lain memang dikaitkan dengan perasaan lebih baik dan juga peningkatan kesehatan mental dan juga fisik. Namun, kita juga harus bisa mengatur batasan dengan berani mengatakan tidak, terutama ketika kita memang sedang tidak bisa membantu orang lain. Saat kita tidak bisa mengatur batasan untuk diri sendiri dan juga orang lain, maka batasan yang kita miliki akan menjadi batasan yang tidak sehat. Situasi inilah yang dapat menjadikan penyebab kecemasan, kelelahan, dan juga burnout. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk set our boundaries. Batasan yang sehat penting untuk memelihara hubungan yang kuat dan memelihara keseimbangan kerja dan hidup. Batasan yang sehat
dapat membantu orang menghindari situasi di mana mereka merasa dimanfaatkan, dan dapat melindungi waktu yang mereka dedikasikan untuk personal well-being. Sayangnya, menetapkan dan mematuhi batasan yang sehat itu sulit dan membutuhkan kesadaran dan latihan. Namun, ada beberapa strategi loh yang dapat digunakan agar kita bisa set our boundaries. Strategi yang pertama adalah identifikasi batasan. Setiap orang pasti memiliki batasan fisik, emosional, mental, dan spiritual yang harus dihormati untuk menumbuhkan rasa well-being. Strategi yang kedua adalah ingat batasan yang telah ditentukan. Praktikan self-awareness saat merasa dimanfaatkan atau kurang dihargai. Pikirkan tentang apa yang membuat situasi, interaksi, atau ekspektasi yang mengganggu dan bagaimana cara mencegahnya. Strategi yang ketiga adalah beri prioritas pada waktu pribadi. Setiap orang pasti membutuhkan waktu untuk self-care dan kegiatan lainnya untuk menumbuhkan well-being. Lindungi waktu ini dengan menetapkan dan mematuhi batasan yang telah dibuat. Ada satu hal yang perlu diingat, yaitu don't remove anyone from your priority list, but add yourself to the list. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua semakin menyadari mengenai pentingnya membuat pilihan yang benar, terutama yang menyangkut tentang diri sendiri. Karena your choice make you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk cek kanal informasi kami. Nggak jadi makan bubur deh. Udah keburu dingin gara-gara kelamaan mikir.